Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Sehari sebelum kita merayakan perayaan malam Natal, lalu setelah itu Natal kelahiran Kristus. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sebuah keajaiban, adalah sebuah mujizat. Mujizat yang menyertai kelahiran Yohanes, saudari-saudara, itu menjadi semacam energi listrik yang menjalar, yang menyengat semua orang yang mendengarnya. Sehingga kemudian muncul pertanyaan dalam hati, dalam pikiran mereka. Akan menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudari-saudara umat beriman terkasih, peristiwa ini dengan mudah dihubungkan dengan karya Allah yang mempunyai peranan besar di dalam hidup bangsa Israel. Pasangan Elisabet dan Sakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis, melengkapi kontroversi kelahiran anak ini dengan memberi nama yang tidak lazim, nama yang tidak biasa menurut tradisi orang Yahudi. Karena nama yang diberikan yaitu Yohanes bukanlah nama yang berasal dari lingkungan keluarga mereka sendiri. Nama itu adalah sebuah identitas. Meskipun Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, tetapi kita tahu, kita paham saudara-saudari bahwa soal nama itu bukan soal yang sederhana. Anda bisa melihat, Anda bisa menyaksikan, Anda mengetahui yang namanya nama itu adalah brand. Lihatlah brand-brand yang lahir pada zaman media sosial ini. Sungguh nama itu dipikirkan dengan filosofinya, dengan maknanya, dengan segala macam pikiran dan harapan yang
diharapkan terjadi di balik nama itu. Maka nama bukan sekedar nama. Nama itu adalah sebuah identitas seperti nama Yohanes Pembaptis. Tidak boleh diberikan sembarang nama kepada seorang anak. Dalam tradisi kita sebagai orang Indonesia, dalam berbagai macam suku, budaya, memberi nama itu ada filosofinya juga. Karena nama itu mengandung harapan, nama itu mengandung makna dan sebagainya. Namun pasangan Zakaria dan Elizabeth memilih untuk menuruti pesan dari malaikat ketika memberitakan kelahiran Yohanes, bahwa namanya adalah Yohanes. Daripada menuruti adat kebiasaan bangsa Yahudi, adat yang berlaku di lingkungan mereka saat itu. Nama Yohanes berarti Allah berbelas kasih atau Allah Maha Rahim. Pertanyaan sekarang ini saudara-saudari adalah, mengapa kelahiran ini begitu kontroversial? Mengapa kelahiran Yohanes bisa begitu kontroversial? Menjadi buah bibir, menjadi bahan perbincangan di antara orang-orang di sekitar Yudea. Mengapa? Rasa-rasanya saudari-saudara keistimewaan yang melekat pada diri Yohanes Pembaptis adalah bahwa sejak dari kandungan ibunya, dia sudah ditentukan untuk menjadi bentara Mesias. Artinya, dia yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Dia yang berseru-seru mempersiapkan orang supaya bertobat, supaya memberi diri dibaptis, supaya diselamatkan. Ini keistimewaannya sehingga menjadi kontroversial. Maka kita bisa mengerti mengapa orang-orang yang mendengar bahwa nama Yohanes adalah yang diberikan kepada anak ini, lalu bertanya, akan menjadi apa anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Belum lagi saudari-saudara, dalam peristiwa kelahirannya, ketika mereka bertanya kepada Zakaria, nama apa yang mau diberikan kepada anak ini? Zakaria meminta batu tulis sebab dia bisu. Kita tahu dia bisu ketika malaikat menyampaikan kepadanya bahwa istrinya Elizabeth sedang mengandung. Dia ketawa. Dia tidak percaya sebab dia merasa sudah tua. Itu tidak mungkin. Dan sebagai akibatnya adalah bahwa dia menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Sehingga ketika dia menulis namanya adalah Yohanes, saat itu juga ikatan lidahnya terbuka dan dia bisa berbicara kembali. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yohanes menjadi penting justru karena keterkaitannya dengan Yesus. Dia menjadi istimewa justru karena dialah yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat, Immanuel, Mesias. Kita memandang dengan kagum saudari-saudara bagaimana Tuhan merencanakan dengan sangat teliti proses pemenuhan sejarah keselamatan itu. Kedatangan Mesias akan membawa perubahan yang besar bagi kehidupan bangsa manusia. Maka setiap langkah kehadirannya di bumi diperhitungkan dengan seksama. Ketika Tuhan memutuskan untuk mewujudkan semuanya itu, maka perangkat-perangkat pendukungnya sudah siap, sudah pasti, sudah tidak perlu diragukan lagi. Disinilah peranan kita sebetulnya sebagai orang beriman, saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, yakni menjadi perangkat pendukung seperti Yohanes Pembaptis yang
yang memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, yang membawa orang kepada hidup yang lebih baik berdasarkan perintah dan kehendak Tuhan. Seperti Yohanes, saudari-saudara, kita pun akan menjadi bentara-bentara yang mempersiapkan orang untuk berjumpa dengan Tuhan, yang mengantar orang untuk sampai kepada Yesus pada zaman dan lingkungan hidup kita saat ini. Mari saudara-saudari mempersiapkan diri menyambut Natal, kita semakin bersyukur dan merasa kagum dengan cara Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk mempersiapkan kelahiran putranya, Juru Selamat kita. Moga-moga dengan mendengar, merenungkan firman Tuhan, khususnya peristiwa kelahiran Yohanes yang penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban ini, saudari-saudara, kita semakin diteguhkan untuk percaya, untuk berpasrah pada rencana-rencana baik Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Selamat mempersiapkan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas peristiwa kelahiran Yohanes yang mempersiapkan kedatangan-Mu secara ajaib, secara mengagumkan. Kuatkanlah kami dengan sabda, dengan firman-Mu, agar kami semakin hari semakin menjadi bentara-Mu di tengah dunia. Agar hidup dan kesaksian hidup kami senantiasa memperkenalkan Engkau kepada dunia, kepada sesama, melalui karya-karya, melalui pelayanan kami, ketika hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.